Wamenkumham Edi Omar Syarif Hiyariye sudah menyebutkan tadi, kita sudah dengarkan bersama ada dua alasan pemberat sehingga kemudian dua mantan menteri ini layak untuk dituntut hukuman mati. Kami sudah mencoba untuk menghubungi Wamenkumham untuk bisa terlibat langsung memberikan pernyataannya dalam diskusi ini, tapi memang hingga saat ini masih belum berkesempatan untuk bergabung karena masih ada rapat yang harus dilakukan oleh Wamenkumham. Nah, ini langsung saja kita akan memperkenalkan para narasumber yang akan membahas mengenai hal ini. Sudah bersama saya menemani saya di studio Bang Supratman Andi Aktas dari Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita sudah terhubung dengan Bang Ateria Dahlan dari PDIP. Bang Terry, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Terry. Assalamualaikum. Selamat malam. Baik, saya juga ingin menyapa Mas Boyamin Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga nanti kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dari KPK mendengarkan pernyataan Wamenkumham ini. Pak Nurul Gufron sudah hadir bersama kita, nanti akan memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Nurul Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sehat. Baik, sehat selalu. Langsung saja saya ingin mendengarkan pendapat Bang Terry mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wamenkumham. Bang Terry, silakan. Kalau saya sederhana, Indonesia ini adalah negara hukum, ada aturan hukumnya. Sekarang aparat penegak hukum sedang bekerja sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, secermat-cermatnya. Kita minta semua pihak untuk menghormati penegakan hukum yang tengah berjalan. Juga kedepankan asas praduga tak bersalah. Prinsip negara hukum itu kan tidak hanya presumption of ini, ada juga yang namanya kita katakan supremasi hukum. Yang kedua, saya ingin sampaikan kita bersabar dulu lah, tunggu fakta persidangan, melihat secara cermat, secara hikmat. Mudah-mudahan nanti hakim kita merupakan mahkamah yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Memang secara etika kelembagaan, Mbak Putri, kalau kita lihat sahabat saya Pak Wamenkumham, kan sudah tidak bisa dikatakan bicaranya secara pribadi, dan juga walaupun dia katakan pribadi, pada akhirnya nanti akan menyerempet institusi. Ini kan sebagai pejabat publik, sebagai wamen harusnya lebih hati-hati, lebih cermat, menghormati lah minimal, dan berdisiplin, berbicara, bersikap dan bertutur kata. Beliau sudah tidak menjadi pengamat lagi, tapi pernyataan-pernyataan beliau cenderung dan pastinya akan memberikan dampak, tidak hanya dampak akademis saat ini, mungkin juga dampak politis. Saya juga penuh perdebatan tatkala bicara materi muatan pasal 2 ayat 2 bisa di-apply di kasusnya Pak Yuliari maupun Pak sahabat dari Gerindra, Pak Edi. Mungkin nanti Bang Supratman Andi Aktas, Pak Ketua kami yang di Badan Legislasi, pada saat kita merumuskan rumusan norma pasal 2 ayat 2, yang pastinya itu pun juga harus terpenuhi pasal 2 ayat 1. Sekalipun terpenuhi pasal 2 ayat 1, itu pun dikatakan dapat. Waktu itu ada perdebatan, ya. Ini saya ingin membangunkan, supaya tidak melawan lupa kita semua. Ya waktu itu memang dikatakan sampai mati, itu waktu itu misalnya ada 1000 sembako yang harus dibagikan, kalau enggak orang terdampak bencana bisa mati. Enggak dibagikan, dikorupsi, tinggal 50-nya dibawa, setengahnya lah. Nah ini kan semuanya juga sama, makanya saya katakan tadi, yang kasus ini juga berbeda, makanya kita juga harus bisa melihat secara lebih cermat, secara lebih lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai juga pernyataan Wamen ini memberikan dampak serius berupa intervensi eksekutif terhadap peradilan yang harusnya merdeka dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Saya lebih menyarankan untuk bisa menghormati proses hukum, mengawal kita semua untuk giat-giat penegakan hukum yang adil dan berkepastian, Mbak Putri. Baik, Bang Terry sudah memberikan contoh Mas Boyamin kasus. Nah ini mungkin langsung saja Mas Boyamin bisa berikan tanggapannya. Ya, begini, saya harus mulai pembukaannya. Boleh dong sedikit. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jangan suruh teruskan, nanti kena hak cipta saya. Ya, gitu kira-kira. Artinya sudah jelas kalau kita ini mau hidup kan juga mensyukuri, karena ini anugerah.
Kalau korupsi itu mensyukuri atau tidak, kan gitu kan? Perdebatannya kan selalu di situ. Ini melanggar HAM, hukuman mati. Tapi apapun hukum positif masih mewadahi itu dan belum pernah direvisi oleh DPR. Yang pernah ada rencana revisi KUHP untuk model ada sistem uji coba dari hukuman mati. Misalnya kalau 10 tahun berkelakuan baik maka dapat ditinjau kembali oleh pengadilan untuk dijadikan seumur hidup misalnya. Dan itu oleh DPR sudah bertahun-tahun juga tidak dilakukan. Tapi ketika kemudian ada hal yang nyata seperti ini, maka seperti mohon maaf ini kebakaran jenggot. Nah, padahal kan sederhana. Waktu yang saya hormati Pak Firly itu menyatakan berkali-kali sebelum ada kasus ini mengatakan jangan korupsi loh ya, ini dalam rangka ada corona gini nanti karena ada hukuman mati, ada ancaman hukuman mati berkali-kali. Mestinya itu kan sudah tidak ada yang berani korupsi lagi gitu loh. Dan ini sudah di warning kan, sudah diingatkan. Kecuali kalau tidak diingatkan dan kebetulan kemudian yang menangkap KPK. Lah kita nagih dong kepada KPK dan ini pembicaraan hukuman mati ini saya yakin termasuk TV One 2 sisi waktu 10 Desember 2020 juga sudah diperdebatkan kok gitu loh. Jadi dan ini justru saya melihatnya Wamenkumham ini menunjukkan dirinya berpihak pada keadilan dan kepastian hukum bahwa kasus ini memang harus ada treatment supaya efek jera gitu loh. Kira-kira gambarannya itu Mbak Putri. Baik, Pak Nurul Gufron juga mungkin punya pandangan tadi kalau Mas Boyamin sudah mengatakan bahwa Wamenkumham ini pendapatnya memang berpihak pada keadilan. Silakan Pak. Terima kasih kepada semuanya Pak Arteria maupun Pak Bunyamin. Yang jelas begini, KPK itu adalah penegak hukum, karenanya itu basis yang menjadi dasar bagi penegakan hukum adalah fakta. Fakta-fakta yang terhimpun yang telah kami berhasil kumpulkan pada proses penyelidikan dan penyidikan dan kemudian akan kami terapkan. Apakah kemudian itu kasusnya sebagaimana disampaikan atau dipendapatkan oleh Pak Wamenkumham itu nanti tergantung pada fakta di persidangan. Kami tidak bisa mengambil pendapat beliau. Kalau memang menjadi pendapat nanti kami basisnya kalau memang beliau akan berpendapat nanti di persidangan sebagai ahli begitu. Basis kami adalah fakta yang terkumpul di hasil proses penyidikan. Faktanya sampai saat ini yang sedang kami selidiki dan kami sidik itu dalam proses pasal 5 yaitu pasal suap menyuap. Sehingga kalau kemudian pengembangan kasus ini memungkinkan ke pasal 2 ayat 1 dalam kondisi pandemi itu memang memungkinkan. Jadi itu semua kami tidak akan menolak karena memang faktanya norma kita di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 Yunto 20/2001 pasal 2 ayat 1 yaitu memperkaya diri secara melawan hukum dalam kondisi tertentu yaitu kondisi salah satunya kondisi wabah, bencana, krisis moneter itu memungkinkan untuk kemudian diancam dengan pidana mati. Jadi semua kemungkinan ada. Tapi yang jelas sampai sejauh ini kami masih mensidik dengan dugaan tidak pidana suap. Apakah kemudian berkembang ke pasal 2 ayat 1 dalam kondisi tertentu bisa mati itu tergantung pada perkembangan hasil-hasil yang kami peroleh dari bukti-buktinya. Ya baik Pak Gufron, kemungkinan selalu ada, kita masih akan menantikan bagaimana fakta hukum yang terkumpul. Nanti Bang Supratman Andi Aktas juga bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.